Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para peserta sekalian, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembuatan sites Google. Jadi ini semacam website pribadi yang bisa dikerjakan secara mandiri ataupun berkelompok. Sites Google ini akan kita gunakan untuk mengumpulkan tugas-tugas yang selama ini kita kerjakan, atau biasa kita sebut sebagai portofolio. Jadi ini adalah portofolio daring, sehingga sampai dengan akhir pertemuan nanti, kita akan bisa melihat progres pekerjaan yang selama ini kita laksanakan di mata kuliah media pembelajaran. Sites Google gampang digunakan karena bisa diakses oleh siapa saja, dan proses pembuatannya bisa dilakukan secara mandiri, tidak perlu menggunakan tambahan aplikasi lain. Bagaimana cara mengaksesnya? Mari kita coba perhatikan. Pertama, kalian bisa menggunakan pencarian di Google dengan mengetik sitesgoogle.com. Kemudian kalian pilih ini Google Site untuk sign in bagi yang belum memiliki Google Site ini. Tampilannya seperti ini. Selain mencari di Google, kalian juga bisa mencari di Drive kemudian kalian pilih lainnya dari Google. Jadi di sini nanti akan muncul seluruh produk-produk Google seluruh produk-produk yang ada di Google yang akan mendukung proses pembelajaran kita. Nah, kita hari ini akan menggunakan Google Site warna biru seperti ini. Nah, ini bentuknya Sites. Oke, setelah sudah terbuka, ada berbagai macam bentuk atau template yang bisa kalian gunakan. Mau yang kosongan atau yang sudah tersedia. Di sini Ustaz Rian coba praktekkan yang sudah tersedia agar kalian tinggal mengedit mengedit template-nya, karena bentuknya sudah ada, kita tinggal menginput isinya. Ini contoh seandainya kalian memilih template yang ini untuk portofolio tugas kita. Oke, ini contoh yang sesuai dengan template Jadi layaknya website. Jadi kalau kita ada menu beranda di sini ada menu tentang atau about biasanya Kemudian halaman project apa saja yang akan kita kerjakan misalnya. Nah, di sini terserah dengan kalian misalnya mau menulis selamat datang di laman Rian Surya Putra, selamat datang di laman Fendi Setiawan. Laman ini adalah kumpulan dari berbagai macam contoh media pembelajaran untuk mata pelajaran bahasa Indonesia dan seterusnya, yaitu kata pengantar. Nah, gambarnya ini bisa diganti bisa diganti, dipilih dengan gambar yang sesuai keinginan kalian. Mungkin kita bisa menggunakan Canva untuk membuat poster, atau ada foto-foto selama kegiatan kalian membuat media, itu bisa diaktifkan di sini Kemudian ini semuanya bisa di custom atau ditulis ulang. Kalian bisa buat di sini menu tersendiri, misal ini adalah media pembelajaran konvensional atau media pembelajaran berbasis digital. Nah, nanti setiap kolom-kolom ini akan kita isi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contoh, nama presentasi ini bisa kita input PPT. Jadi kalau kita ada tugas PPT, maka kita tulis di sini. Misal sekarang kita buat proyek kita pada pertemuan kedua ini adalah membuat media digital untuk mata pelajaran bahasa Indonesia dengan topik misalnya novel. Kemudian kita buat di sini flyernya flyernya mungkin kita buat menggunakan Canva Canva poster poster menggunakan Canva. Kemudian ini presentasi. Di presentasi ini mungkin bisa kita ganti bisa kita ganti untuk mengunggah file baik itu PPT, PowerPoint atau berbasis Word Mungkin ini bisa kita buat PPP
RPP, pin KI berapa ya atau KD berapa yang akan kita buatkan ya media pembelajarannya. Nah, ini video ya. Video ini rekaman kalian tentang media pembelajaran yang kalian buat. Ya. Nah, susunan ini pun bisa kita ubah ya bentuknya. Ya, tidak mesti harus seperti ini. Ya. Kita bisa menambahkan gambar ya, bisa menambahkan video di sini ya, atau menambahkan file. Contoh ini kalau menambahkan video kita cukup klik ini ada logo YouTube, maka ini adalah video-video yang ada di YouTube, maka kita cukup input alamat ya, alamat dari video itu yang berasal dari YouTube ya. Kemudian kita copy paste ke sini ya. Maka nanti akan muncul di sini. Kita contoh ya, ini start buka YouTube PBI Al-Hikmah misalnya. Baik, ini kita mengakses YouTube ya, kemudian Ustadz ambil video yang ada di Al-Hikmah Surabaya ya. Nah, ada banyak video-video di sini yang belum subscribe, mungkin bisa subscribe ya channel YouTube-nya PBI Al-Hikmah Surabaya. Ini contoh ya, misalnya ada video wayang bercerita. Bisa yang pilih, klik bagikan ya, salin alamat websitenya. Kemudian kita kembali ke site Google ya, kemudian pastekan ke sini. Klik telusuri itu pencarian ya, otomatis langsung menuju ke video yang sudah kita pilih tadi ya. Kemudian dipilih ya, maka akan langsung muncul ya di sini. Nah, nanti seperti itu seterusnya. Setiap ada proyek ya, kita buatkan videonya, kita buatkan RPP-nya ya terkait dengan rencana pembelajarannya, ini media untuk materi apa ya. Maka kemudian biar lebih menarik diawali dengan poster ya, buat dulu posternya ya. Ini tentang media pembelajaran apa. Jadi nanti sampai dengan pertemuan terakhir kita punya database ya, kumpulan dari proyek kita ya selama mengikuti kuliah media pembelajaran. Ini sering buatkan contohnya ya yang sederhana. Nah, misal seperti ini. Ya, sering tuliskan salam perkenalannya kepada yang akan mengunjungi ini. Jadi enaknya ini kita bisa publikasikan dan bisa kita kerjakan secara bersama-sama. Nah, namun kali ini Ustadz ingin ini dibuat secara mandiri oleh setiap mahasiswa ya. Sehingga nanti kalian memiliki site Google sendiri yang bisa dipromosikan ya, dipublikasikan untuk menunjukkan apa saja yang sudah kalian pelajari dan proyek apa saja yang sudah kalian kerjakan. Ini contoh sering buat ya ragam media pembelajaran. Ini media pembelajaran konvensional ya. Ini kita masukkan tadi misalnya poster ya yang dibuat dengan aplikasi Canva atau aplikasi yang lain. Ini PPT-nya ya, bisa diinput ke sini ya. Kemudian ini ada contoh YouTube ya, sumber dari YouTube, tugas mahasiswa. Ini ada pembuatan diorama ya. Kemudian ada panggung fauna. Apakah kita nanti akan membuat seperti ini atau yang berbeda, yaitu kembali ke mahasiswa ya. Nanti maunya membuat apa ya. Nah, ini ada contoh media pembelajaran digital. Nanti ini bisa dipublikasikan, ya. Sehingga nanti ketika apa yang kalian dapat, apa yang sudah dikerjakan, ya, kalian cukup menunjukkan search Google kalian saja. Ya. Berbeda kalau kita menunjukkan YouTube, ya. Kalau kita menunjukkan kan kumpulan banyak video, bisa jadi nanti campuran dengan video pribadi, ya. Atau kalian terpaksa membuat channel YouTube yang lain khusus untuk tema apa. Dengan search Google, kalian bisa merancang itu, ya. Ini temanya apa. Dan nanti kita bisa, ya, membuat nama halaman sendiri ya, bisa membuat nama halamannya sendiri. Nah, ini contohnya ketika dipublikasikan, maka kalian tulis ya. Nanti alamatnya adalah sites.google.com /, nanti apa alamat yang mau ditulis, misalnya kita pakai nama Fendi Setiawan. Nah,
Kalau nama ini sudah digunakan, maka dia akan berikan keterangan kalau alamat ini sudah digunakan. Sehingga kita harus mencari alternatif nama yang lain ya sampai disetujui. Nah, contoh Fendi Setiawan, ternyata belum ada yang menggunakan. Artinya nanti site Google kalian namanya adalah sites.google.com garis miring ini view ya, garis miring Fendi Setiawan. Kemudian dipublikasikan ya. Sehingga orang bisa mengakses nanti produk yang kalian buat dan proses belajar selama ini ketika mengikuti mata kuliah media pembelajaran. Oke, selesai ini Ustadz Rian harap kalian segera membuat site Google-nya, kemudian tuliskan alamatnya di kolom forum diskusi ya yang ada di e-learning kita ya alikmahuniversity.ac.id. Oke, selamat mengerjakan. Kita tunggu kreativitas kalian selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.